105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri pastinya yang menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini bertepatan pada hari Rabu 3 November 2021. Gimana kabar Anda di lembar ketiga ini? Masih semangat ya? Dan pastinya masih enjoy ya untuk menjalani aktivitas dan rutinitas Anda, apalagi berhubung di luar kondisi cuaca hujan. Jadi Anda ingin keluar rumah pakai mantel atau jas hujan yang biasa kita kenal ya. Dan di malam hari ini seperti biasa kita ada talk show bersama Institut Agama Islam Negeri ya. Baik, langsung saja kita sapa di Studio FM sudah hadir narasumber kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita di sini, kamu bisa bergabung melalui live Facebook kita di @raupadangsidimpuan ataupun melalui live Instagram kita di @raufmpadangsidimpuan. Jadi buruan bergabung dan boleh disampaikan pertanyaan Anda, nanti akan Sri sampaikan dulu temanya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Iya, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Efrida Mandasari Dalimunte, Magister Psikologi, dosen dari IAIN Padang Sidimpuan. Baik, sudah kenalan ya. Oke, hari ini kita akan bahas seputar tema remaja game online dan kesehatan mental. Benar ya, Bu ya? Iya. Oke, benar sekali. Apalagi di pandemi ini karena banyak orang yang membatasi kegiatan, jadi semua berburu dengan gadgetnya masing-masing. Benar sekali. Oke, baik, langsung saja kita ke pertanyaan nih. Ada sedikit pertanyaan dari Sri nih ya. Menurut Ibu apa sih faktor yang membuat seseorang itu lebih suka dengan main game online? Oke, tidak dipungkiri ya sebenarnya pandemi COVID ini memberikan banyak dampak negatif kepada kita, terutama kepada anak-anak muda, anak remaja, ya kan? Yang tadinya semisalnya sekolah kita lakukan dengan tatap muka, jadi karena pandemi COVID, mau tidak mau harus kita lakukan secara daring. Di saat anak muda sudah pegang gadgetnya, handphonenya, akan akan tertarik sendiri untuk sekali mungkin lirik sedikit dulu game online, malah ketagihan, kecanduan gitu kan. Terus katanya sih untuk mengisi kesibukan, kan keluar-keluar nggak boleh, tetapi malah kecanduan gitu. Oke, itu sedikit bocoran beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bermain game online. Baik, boleh dijelaskan sedikit beberapa pentingnya agar remaja tidak terkontaminasi dengan game online dan agar kesehatan mentalnya terjaga. Iya, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya RJ Sri. Oke, sekarang kita pahamin dulu atau kita sepakatin dulu apa sih sebenarnya itu kesehatan mental. Mungkin kita sering dengar ya kan, kesehatan mental itu apa. Kalau anak-anak sekarang sih yang saya lihat ada istilah dikit-dikit kena mental gitu kan, dikit-dikit kena mental. Kamus baru gitu, tuh kayaknya. iya kan. Kita sepakati dulu, kesehatan mental itu diartikan ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, tenang, sehingga bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jadi fenomena yang terjadi saat ini, remaja-remaja kita sudah kecanduan game online. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya faktor yang tadi saya sebutkan. Salah satunya lagi, remaja ini kan seperti kita ketahui umur yang bisa dikatakan rawan. Awalnya coba-coba, awalnya ingin tahu, awalnya penasaran, lama-lama kecanduan. Lama-lama jadi timbul perilaku-perilaku negatif bagaimana untuk tetap bisa game online ini. Banyak didapati kasus-kasus negatif yang disebabkan dari kecanduan game online. Yang paling dekat sih mungkin karena saya dosen ya, dari mahasiswa. Walaupun mungkin belum melakukan penelitian secara langsung,
Tapi selentingan kabar kita pasti tahu lah. Sekarang kan banyak game online yang berbayar ya, Iya. beli chip segala Iya, macam betul. gitu kan. Ya, rupanya uang kuliahnya dipergunakan untuk game online. Ya kan? Mhm. Kemudian semisalnya, walaupun tadi kita ngebahasnya malam ini tentang remaja, tetapi nyatanya di lapangan orang tua pun ataupun yang sudah dewasa Iya, pun juga ada yang betul. kecanduan game online. Ayah-ayah Iya, gitu kan, betul. yang dulunya di kedai kopi, di lopo kopi itu main Mhm. catur, nonton bola gitu kan. Tapi kok sekarang udah bagi chip, transaksi chip ya enggak. Aduh maaf nih kalau ada yang tersinggung Iya. ayah-ayah di luar sana. Tapi itu kita nggak bisa tutup mata dengan Mhm. fenomena itu gitu Betul. kan. Kemudian mungkin kurangnya kontrol orang tua ya, tidak bisa kita pungkiri masa remaja itu kan masa peralihan Mhm. dari anak-anak menuju dewasa, belum bisa dikatakan dewasa. Jadi sebenarnya kontrol orang tua di situ masih sangat diperlukan. Nanti ada nih yang alasan, ya tapi kan Bu, kalau mahasiswa kan Bu banyak nih yang anak kos gitu kan, banyak yang anak. Iya, banyak yang anak kos, tapi kan dalam diri kita ada benteng. Mhm. Ada sebenarnya kesadaran diri kalau ini sudah kecanduan, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, itu kan akan menimbulkan hal-hal negatif pada diri kita. Yang disayangkan lagi, game online ini sudah dikenal oleh anak-anak usia belasan tahun, katakanlah umur 11 tahun. Nggak usah begitu, Kak. Ini karena kita tadi bahas remaja ya. Anak-anak aja balita ya, Iya. udah tahu. Udah tahu. Udah tahu namanya gadget Megang ya. handphone, rupanya dia udah tahu ngedownload apa permainan yang dia Oke. bisa gitu kan. Sebenarnya sih udah masalah global Iya. sebenarnya game online ini gitu. Oke, baik, untuk Anda yang mungkin sudah punya pertanyaan dari via live Facebook, ini kita cek dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Duwianti. Oke, Duwianti katanya ingin bertanya, oke, sebentar kita cek dulu. Ingin bertanya, boleh Bu sebutkan beberapa pengaruh yang ditimbulkan apabila terlalu banyak bermain game secara terus-menerus? Oke, terima kasih Dwi Iya, ya, Dwi ya. Duwianti. Oke Dwi, thank you. Oke Dwi, jadi kalau semisalnya kita berbicara tentang dampak negatifnya, pada dasarnya sih sebenarnya ketika kita bermain game online tidak semuanya sebenarnya negatif Iya. ya. Bisa saja kan rutinitas kita yang padat, sesekali bisalah kita main game online untuk Iya, merilekskan pikiran refresh. kembali. Tetapi yang sangat disayangkan itu jadi kecanduan, itu jadi habits. Oke, Dwi, beberapa bad effect-nya ya tadi ya. Misalnya aspek kesehatan. Orang yang cenderung bermain game online kan pasti oh, pola tidurnya, Mhm. pola tidurnya pasti berantakan, insomnia pastinya, ya kan? Kemudian aspek psikologisnya pasti terganggu. Kalau kita udah berkurang istirahat, bener nggak? Kalau kita udah kurang istirahat pasti besoknya bad mood, marah-marah. Iya, betul. Terganggu kan? Bahkan Oke. loyo bisa jadi. Iya. Terus pastinya untuk adik-adik pelajaran, adik-adik mahasiswa, prestasi akademik kamu taruhannya. Ingat orang tua. Orang tua nyekolahin mahal-mahal biaya hidup bukan untuk kamu main game online ya. Oke. Kemudian berkurangnya interaksi sosial karena kan kita udah sibuk dengan gadget kita. Mau apapun kejadian di samping kita, di depan kita, mau ribut sekalipun, mau datang gempa sekalipun, slow aja. Yang penting aduh dikit lagi ini gitu kan. Iya, Nah, iya, iya iya. kan pasti berkurangnya. Bahkan nanti kalau semisalnya pun ini udah nongkrong nih, nongkrong, udah bagus nih mau ngadakan katakanlah mungkin reuni Iya. gitu kan. Reuni. Oh, iya, reuni. Sebenarnya hanya tempatnya aja yang berganti. Kegiatannya itu juga. Apalagi ini saya cetak tebalnya ini untuk laki-laki ya, yang lebih dominan sebenarnya walaupun ada juga yang perempuan gitu kan. Oke, satu lagi, pastinya dong keuangan. Iya. Iya kan? Pastinya keuangan. Ya iyalah mau beli chip pakai duit bukan pakai daun. Nah, keuangan, timbullah kayak seperti yang tadi, yang uang kuliah dijadikan beli chip, yang uang jajan mingguan mungkin yang untuk belajar SMP sama SMA, yang uang jajan mungkin
dijadikan beli chip, bohong-bohong sama orang tua, iya kan? Dibilanglah untuk beli buku ini, beli diktat ini, bayar ini, ngikutin seminar ini misalnya. Nyatanya untuk itu gitu. Ibu, Oke. saya yakin banyak yang senyum-senyum atau tersindir. Alhamdulillah kalau tersindir gitu kan. Oke, bahkan Sri sendiri nih lagi senyum-senyum ya. Agak gimana gitu ya. Oke, baik. Buat pendengar Setir FM, kalau gitu kita break dulu sebentar ya. Dan kita akan kembali lagi tentunya dengan tema yang sangat menarik kali ini. Ini benar-benar berkaitan banget dengan kita yang masing-masing. Mungkin semua orang seperti yang dikatakan Ibu tadi sudah mengenal yang namanya game online ya. Jadi yuk kita simak nih ya. Buat kamu yang tersindir ya nggak apa-apa ya, apalagi kayak Sri ya. Oke, jangan kemana-mana. Untuk Anda pertanyaan boleh silahkan dikirimkan melalui live Facebook kita, live Instagram juga bisa, via WhatsApp juga boleh di 0822 9 4 kali 6105. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Baik, rekan Raw masih bersama Sri dan juga Ibu Efrida Mandasari tentunya di tema remaja game online dan kesehatan mental. Oke. Baik, langsung saja kita kembali melanjutkan ya tentang tema kita ini. Dan tadi Ibu Efrida Mandasari sudah menyebutkan beberapa dampak negatif ya Bu. Dan juga sudah masuk beberapa pertanyaan dari via chat WhatsApp. Ini kita cek dulu ada siapa yang bertanya tadi. Oke, ada si Uki di Jalan Mobil. Assalamualaikum Raw FM. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, bagaimana cara mencegah anak-anak untuk tidak main game? Dan apa saja hal yang mungkin terbaik untuk anak-anak agar tidak jenuh di rumah? Oke, terima kasih pertanyaannya Uki ya. Iya. Oke, selamat malam Uki. Terima kasih pertanyaannya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan dari Uki, ada info yang mau saya sampaikan ya. Penelitian yang dilakukan di Amerika menyatakan bahwa seseorang yang bermain game online ataupun seorang anak yang bermain game online yang berbentuk kekerasan selama 20 menit saja akan hilang rasa empatinya atau akan mati rasa empatinya. Itu yang menyebabkan anak mudah tantrum. Tantrum kan marah yang tidak terkontrol ya. Anak tidak menghormati orang tua gitu kan. Kemudian kalau semisalnya pertanyaan dari Yuki, bagaimana sih supaya anak tidak kecanduan bermain game online gitu ya. Satu hal yang perlu kita sadari, katakanlah sebagai orang tua atau orang-orang terdekat dari si anak, yang memperkenalkan gadget itu siapa dulu? Iya kan? Kuncinya di situ. Yang memperkenalkan gadget ini siapa dulu? Kalau bukan kita sering megang gadget ataupun secara nggak sengaja ngasih anak gadget, mungkin anak nggak akan tahu. Iya. Mungkin karena kita sering aja main gadget di depan dia, anak kan akan penasaran apa sih gitu. Terus karena dipicu oleh penasaran si anak ini, terus orang tua kan juga mikir kadang, aduh pokoknya anaknya diam, anteng, duduk, nggak ganggu gitu kan. Pekerjaan orang tuanya selesai gitu kan. Itu yang sebenarnya nggak kita sadari gitu kan. Satu hal dulu, bercermin dulu kitanya sebagai yang tua gitu kan. Yang tua, siapa sih yang ngenalin anak ini gadget supaya dia bisa kenal sama yang namanya itu game online gitu kan. Tapi kalau semisalnya anak sudah diambang kecanduan game online, ada beberapa tips sebenarnya ya. Pertama itu memang sih agak sulit. Itu tergantung konsistensi kita sebagai orang tuanya ataupun sebagai kakak, abangnya di rumah gitu kan. Kita terapkan dulu. Satu hari itu yang boleh megang handphone berapa jam sih? Oke, mungkin untuk pertama kita kasih 2 jam. Dengan misalnya ketika mungkin pagi ke siang, oke 1 jam. Gitu kan. Misalnya siang sampai sore, oke kasih 1 jam, bertahap ya. Karena kan ini kita menghadapi anak yang sudah kecanduan. Ya kan, kalau seseorang kecanduan itu langsung kita putus, itu akan menyebabkan depresi pada anak. Jangan salah ya, anak juga bisa depresi ya.
Kemudian ayo dampingi anak saat bermain. Alihkan, kan ada tuh permainan semisalnya di handphone, kita nggak bisa juga bilang semua handphone, semua gadget-gadget itu semuanya bad effect untuk anak-anak, nggak juga kan. Kan bisa tuh kita dampingi misalnya menyusun puzzle angka-angka, huruf-huruf, buah-buahan, Iya. misalnya kan ada tuh kan. Kemudian eh, ini yang sangat-sangat kurang sekarang, ajak anak bermain ataupun beraktivitas di luar. Iya kan? Hmm. Banyak anak-anak sekarang yang mungkin sampai anak SMP pun udah banyak yang nggak kenal permainan-permainan tradisional kan? Iya. Udah jarang. Sekarang mau main ludo pun ada di Iya, betul. handphone. Nggak lagi kita duduk berempat gitu kan? Nggak ada lagi. Main di handphone. Main congklak pun mungkin udah nggak ada. Mungkin kenal pun memainkannya pun udah nggak tahu anak-anak sekarang kan? Lompat tali Iya. apaan itu, mana ada. Main apa tuh kalau di kita ini, kuaci. Iya, Nah, kuaci. kuaci, mana kenal lagi anak sekarang, ya Betul, betul. kan. Nah gitu. Kemudian buatkan, kita sebagai orang tua sih sebenarnya harus tega, harus ada sedikit tega kepada anak. Sayang itu boleh, Mhm. tapi harus ada tega kita saat anak sudah memang sudah tidak normal gitu kan. Maksudnya tidak normal di sini sudah kecanduan. Buat konsekuensinya. Misalnya tadi udah kita tetapkan 1 jam. 1 jam siang, 1 jam sore. Kalau semisalnya anak melanggar aturan tadi, buat konsekuensinya nggak apa-apa. Kalau adik berarti langgar dari yang kita udah sepakatin, berarti adik begini ya, ada konsekuensinya. Tapi di balik konsekuensi jangan lupa untuk memberikan reward kepada anak. Gitu. Semoga membantu ya Uki ya. Oke, baik, itu dia beberapa tips dari Ibu Efrida Mandasari untuk anaknya Kak Uki ya. Di belakangnya nih masih ada. Selamat malam, ada Nisa di Sikoring-koring. Katanya bertanya, bagaimana sih pendapat Ibu selaku dosen psikolog yang mengenai baru-baru ini remaja di Thailand tewas setelah kecanduan game online karena bermain semalaman suntuk. Oke, info ini dilansir dari Detikcom katanya. Dan bolehkah Ibu sebutkan beberapa fakta soal kecanduan game online, baik terlihat oleh mata maupun yang tidak? Iya, iya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya kurang mengikuti berita yang tadi, tapi bisalah saya ini kan maksudnya tadi ya. Bagaimana? Aduh, sangat disayangkan sekali sebenarnya ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan dan memang banyak kasus bunuh diri gara-gara game online. Karena mungkin tingkat depresi meningkat, tingkat stres meningkat, iya kan? Jadi mungkin apa namanya? Jawaban dari semua kegundahan gamers ini, gamers sejati ini, bunuh diri gitu kan. Bisa jadi kan misalnya badannya udahlah sebenarnya udah nggak sanggup lagi begadang, tapi udah candu. Kemarin kan ada itu tayangan di YouTube, di televisi juga ada ya. Bagaimana seseorang itu rusak mentalnya gara-gara game online. Iya. Matanya berbalik. Iya, betul. Saat misalnya dia nggak ngapa-ngapain pun duduk aja, tangan dia tetap aktif begini kan. Iya. Iya kan. Iya, itu salah satu ya, mungkin sih nggak untuk ditiru juga. Itu salah satu kiat yang saya buat untuk anak saya sebenarnya. Saya tunjukin, abang mau nggak kayak gini, ini gara-gara main game terus loh. Sebenarnya kalau anak saya sih masih di tingkat YouTube ya kan bentuknya, tapi kan nggak menutup kemungkinan Iya. juga nanti dia bisa akses juga ke game online gitu kan. Sebenarnya itu sangat disayangkan. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih kurang juga perhatian dari sekitarnya. Sebenarnya ketika seseorang kecanduan pada hal apapun, apalagi game online, sebenarnya akan terlihat. Kalau kita memang ini ya, kalau kita memang memberikan perhatian kepadanya, kan bisa sih kita lihat sebenarnya tidur dia jam berapa sih, Iya. berapa lama sih dia online untuk bermain game itu. Terus akan banyak itu kebohongan-kebohongan saat pemain game online yang sudah candu. Banyak kebohongan yang dilakukannya. Katakanlah tadi untuk membeli chip, ya kan? Katakanlah tadi untuk urusan akademiknya, pasti akan berantakan. Ya, jangan lupa ya, perlu kita ketahui bersama faktanya, karena kan kalau bermain game online ini tidak dipungkiri kebanyakannya kaum laki-laki, ya kan?
Saat laki-laki depresi itu, laki-laki kan sebenarnya lebih dituntut untuk tidak boleh menangis, lebih dituntut harus baik-baik saja. Saya nih lagi menggalakkan nih sama mahasiswa saya semuanya di kampus, untuk laki-laki tolong jangan ragu untuk menangis. Jangan cari pelampiasan ataupun jangan cari hal-hal negatif untuk mengurangi kesedihan Iya. kamu. Karena faktanya di rumah sakit jiwa pasien laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Hati-hati. Oke. Nah, itu kenapa? Karena laki-laki ini tidak bisa menyalurkan emosinya seperti perempuan. Kalau kita kan ada yang namanya curhat Iya, dong. Kita ada punya teman dekat, kita betul. punya geng yang kita percayain untuk emosi kita. Sedangkan laki-laki kan pantang buat mereka untuk menceritakan, apalagi katakanlah urusan hati. Iya. Aduh malu gitu kan. Aduh malu gitu kan. Terus ada kemarin juga cerita, tapi ibu memang air matanya nggak mau keluar. Yakin nggak mau keluar? Saya bilang. Diam dia. Berarti sebenarnya ada air mata tapi dipaksa untuk tidak Mm. keluar. Saya memang lagi menggalakkan itu beberapa kelas yang saya masuki semester ini. Ayo laki-laki, jangan ragu untuk menangis. Oke. Nah, gitu. Oke, seru ya rekan Ram. Baik, ini juga sudah masuk pertanyaan dari via live ya. Kita cek dulu ya Bu. Katanya, apakah ada yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi tentang hal tersebut? Oke. Oh, alhamdulillahnya di Indonesia sebenarnya untuk beberapa gangguan-gangguan kecemasan, karena kan kalau sebenarnya orang-orang yang sudah kecanduan game online ini akan mengalami anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan, ada Hmm. yang tingkat tinggi gitu kan. Oh, bersyukurnya di Indonesia memang orang-orang yang dengan kecanduan itu kalau dia secara sadar ataupun orang tua dia secara sadar memberikannya kepada rumah sakit jiwa. Ingat ya, rumah sakit jiwa di sana bukan berarti semua orang gila gitu kan. Bukan ya, kesehatan mental itu luas sekali. Kita bukan berbicara tentang gila gitu kan. Jadi eh bersyukurnya kalau semisalnya kita memang sudah melihatnya gitu kan, oh ini udah kecanduan, ini udah memang nggak bisa kita tolong lagi kalau cuma sekedar nasehat gitu kan. Oke, bawa aja ke psikiater, bawa ke rumah sakit jiwa, bawa aja, nggak apa-apa. Kalau semisalnya nggak ada psikiater di tempat kita ini, psikolog mungkin, Hmm. orang-orang yang bisa dipercaya mungkin orang-orang konselor. Kalau misalnya orang konselor nggak ada, silakan bawa sharing ke ustadz mungkin, ya kan. Ya. Kemudian bisa nggak sih orang yang kecanduan game online itu menjadi, katakanlah, menjadi gangguan mental? Pasti, pasti ada banyak, banyak orang yang mengalami gangguan mental karena game online ini, betul kan? Hmm. Banyak sekali, banyak sekali. Tetapi ada stigma di Indonesia ini sih sebenarnya yang mengatakan kalau penyakit mental itu nggak ada lah. Kalau misalnya orang yang kita lihat depresi, tiba-tiba merenung, tiba-tiba diam, tiba-tiba menarik diri dari lingkungan sosialnya, seharusnya kita itu bertanya, bukan malah, ya kalau kita sih biasanya, aduh masalahmu belum seberapa, Iya. kurang sholat katanya kan, kurang mengaji katanya Oke. gitu kan, aduh gampang kali bilang gitu ya. Aha. Tetapi ingat, apa namanya, kesehatan mental ini bukan sekadar seperti itu saja. Ya kita semua makhluk makhluk bertuhan, ya kan, masing-masing manusia punya agama yang dianutnya, punya Tuhannya. Tetapi kalau sudah berbicara tentang gangguan mental, udah nggak sebatas itu lagi. Mhm. Nggak perlu kita semakin, masalahmu masih sedikit, aduh jangan sampai gara-gara itu kita buat orang jadi bunuh diri, ya kan. Ya mungkin kalau udah nggak bisa membantu, paling nggaknya janganlah merendahkan Iya. orang-orang yang depresi seperti itu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang depresi nih ya, Bu. Tadi Ibu sudah sampaikan ada beberapa depresi yang terjadi pada anak-anak. Nah, ini anak-anak kita agak kurang apa ya sama mereka karena kita mikirnya masih anak-anak gitu Iya, ya, iya, Bu. iya, Padahal iya, iya. mereka punya depresi Punya, masing-masing. Nah, punya. boleh nggak sih Bu dikasih tahu beberapa bentuk depresi yang dialami oleh seseorang anak itu yang mungkin kita nggak bisa lihat Iya, sebagai iya, orang benar tua? sekali. Oke, kalau kita misalnya berbicara tentang depresi anak, mungkin kalau anak, eh,
mengungkapkan emosinya dengan menangis, ya kan? Pasti ya dengan menangis gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu sedalam mana sih sebenarnya luka batin yang udah kita kasih sama anak. Kalau pernah, mungkin kawan-kawan juga atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi dengar, kalau semisalnya pernah dengar istilah inner child. Inner child yang terbawa ketika sudah dewasa. Iya. Kenapa sih ada inner child itu? Itulah, inner child itulah sebenarnya kesedihan-kesedihan masa lalu ataupun pada masa anak-anak yang tidak selesai dituntaskan pada masanya. Jadi terbawa ketika dia sudah dewasa, terbawa ketika dia sudah berumah tangga. Waktu anak-anak kan kita nggak berani berdebat sama orang tua menyampaikan isi hati kita. Iya. Iya kan? Anak-anak 5 tahun udah ngerti loh itu dibentak, udah ngerti loh itu dimaki, udah ngerti. Memang kita katakan anak-anak ini makhluk istimewa. Kita bentak hari ini dia udah bisa peluk kita 1 menit kemudian. Iya, iya dipeluknya kita. Karena kita siapa? Ibu dia. Kita tetap yang terbaik buat dia. Atau ayahnya mungkin yang membentak itu kan. Tapi kita nggak tahu, nyimpan nggak di long term memorinya. Nyimpan nggak di memori jangka panjang dia bentakan kita tadi. Kalau nyimpan, inilah yang dinamakan nanti inner child. Yang bakalan dibawa dia ketika dia dewasa nanti. Jadi dia seorang yang oh, kurang mau bergaul. Apalagi kalau anak-anak yang suka dibandingkan, sering kan Iya, tuh ya. betul. Apalagi, aduh mohon maaf sekali, ibu-ibu yang semisalnya arisan bawa anaknya masing-masing, semacam ada kontes di dalamnya gitu loh. Iya. Aduh anakku lebih keren bajunya lebih ini. Aduh mohon maaf sekali. Itu sebenarnya iya kita nggak bilang kalian mengadakan kontes, tapi secara nggak langsung kan. Iya, terjadi hal seperti itu. Anak yang masih kecil itu ngerasa loh itu saat dia ngerasa dia kurang oke dari anak teman ibunya Seusia itu dia. ya kan dia rendah diri dia akan terpatri dalam hati, besok dia nggak akan berani keluar lagi, nggak akan berani bersosialisasi lagi ke lingkungannya itu. Oke, baik. Itu dia beberapa depresi yang mungkin terjadi pada anak kita yang kita tidak tahu ya rekan Rau. Jadi untuk Anda para orang tua ya harus lebih diperhatikan lagi karena itu tadi seperti yang Ibu Efrida tadi katakan bahwasanya anak-anak itu adalah makhluk istimewa. Baik, kalau gitu kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, mungkin akan ada satu pertanyaan lagi dan juga kesimpulan. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Baik rekan Raw, masih di tema yang sama, remaja game online dan kesehatan mental bersama Ibu Efrida Mandasari dari Institut Agama Islam Negeri ya, IAIN ya. Oke, kalau gitu ini ada satu pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita ke kesimpulan dari Johan. Katanya ini bertanya, katanya Bu ada yang mengatakan bahwa anak-anak luar negeri itu kan cerdas-cerdas. Baik, dia bilang itu karena mereka sering bermain game dan katanya game itu bisa mengasah kreativitas pada anak. Jadi menurut Ibu itu gimana? Apakah bertentangan dengan yang kita bahas saat ini? Itu benar, memang betul karena ketika kita main game pikiran kita akan terpusat. Ada bagian otak yang bernama hipokampus. Itu hipokampus ini yang yang memberikan yang berpusat memori jangka panjang, penyimpanan memori, terus terpusatnya audio dan penangkapan gambar. Itu benar sekali, memang iya, tapi di luar negeri kan memang diarahkan, tidak menjadi habit. Bahkan banyak sekarang, kalau ibu nggak salah kemarin itu ada kan kejuaraan game online. Iya. Ada kejuaraan game online. Sebenarnya positifnya pasti ada. Itu melatih otak kita untuk memusatkan suatu perhatian. Nah, kalau kalian main game online kan yang kalian lihat layar, ya kan? Apapun nama gamenya misalnya, kalian kan akan terpusat. Ini mau kemana nih? Iya. Ini mau kemana nih? Kalian akan ngikutin kemana? Ngikutin apanya lah? Saya juga nggak ngerti jelasinnya gitu kan? Iya benar sekali. Tetapi kan itu yang diarahkan. Lain dengan yang kita temui di lapangan, apalagi yang di Indonesia. Itu dia. Kalau yang disebutkan tadi, siapa namanya tadi?
Oke, Johan. Oke, Johan, itu memang benar sekali Johan. Tetapi itu kan game online yang memang diarahkan, Mhm. nggak sampai menjadi kecanduan. Kalau kecanduan itu kan merusak fisik dan psikis. Ada juga kan yang membuat game online menjadi sumber mata pencarian? Iya, betul. Ada. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menilik dari negatifnya saja. Ada kok positifnya, banyak positifnya. Yang kita bahas di sini kan negatifnya Mhm. gitu. Benar Johan? Iya, baik. Berarti game yang bisa mengacu pada kreativitas seorang anak itu ternyata memang benar adanya ya, Bu, ya. Memang benar adanya. Baik, kalau gitu boleh disampaikan, Bu, sebelum kita closing statement, kesimpulan di tema remaja game online dan kesehatan mental. Oke, untuk semuanya remaja di Kota Padang Sidimpuan, oh udah bisa dijangkau ya, udah live streaming ya. Oke. Salah satunya, kalian sadari, game online itu tidak semuanya berdampak negatif sebenarnya ya. Itu yang perlu kalian garis bawahi walaupun malam ini kita membahas tentang kecanduan. Tetapi kalau sudah kita bahas kecanduan, hati-hati. Psikologis kamu tidak akan terkontrol. Fisik kamu datang ke kampus, keliengan, ya kan, ngikutin mata kuliah udah nggak oke. Apalagi yang sangat disayangkan, apalagi adik-adik yang masih SMP, ayo. Kalau misalnya sudah ada kesadaran diri, aduh ini kayaknya udah sampai di fase kecanduan nih, Iya. gitu kan. Ayo, datangin yang kira-kira bisa diajak cerita, gimana nih caranya supaya bisa jangan sampai tahap candu gitu kan. Sekedar menikmati boleh, jangan candu. Jadi untuk semuanya yang mendengarkan malam ini, tidak terkecuali juga untuk bapak-bapaknya, game online itu maya. Ayo yang nyata yang kita benahi, Iya, gitu betul. ya. Oke. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Efrida Mandasari untuk malam hari ini. Tentunya sebenarnya ini enak banget ya untuk kita bahas lebih dalam lagi, tapi karena kita terbatas waktu, hanya berlangsung dalam 1 jam. Jadi mungkin boleh selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan lain seputar ini atau mungkin seputar kesehatan mental boleh ke Ibu Manda ya, Ibu Efrida Mandasari. Mungkin kamu bisa tanya ke kita untuk nomor kontak ya, soalnya kita Boleh. tidak bagi di udara ya. Nanti terjadi kesalahpahaman. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Roh FM. Terima kasih untuk Ibu Efrida Mandasari. Sama-sama. Selamat Terima malam kasih kembali. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.